Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak buat rekan-rekan kelompok yang sudah menyempatkan hadir dalam pemaparan atau dalam agenda mempresentasikan tugas dari analitika data. Yang dimana topik yang akan kita bahas di sini itu ada dari machine learning. Boleh di next. Oke, nah di sini ada uh, tim kelompok. Boleh di next lagi. Nah, berikut ada definisi dari machine learning yang akan dipaparkan atau dipresentasikan oleh saudara pelajar. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang menggunakan algoritma yang dilatih pada kumpulan data untuk menciptakan model yang memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas tanpa instruksi eksplisit. Dengan kata lain, machine learning memoderalisasi untuk memprediksi hasil dan mengklarifikasikan informasi tanpa campur tangan manusia. Jadi, machine learning memungkinkan mesin untuk belajar sendiri dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa perlu pemrograman khusus. Lanjut, ada tipe machine learning. Supervised learning adalah tipe machine learning di mana algoritma dilatih menggunakan data yang sudah diberi label. Yang kedua ada unsupervised learning. Unsupervised learning membangun model berdasarkan data yang tidak memiliki label. Model ini mencari pola dan struktur dalam data tanpa panduan dari output yang sudah diketahui. Lanjut, ada semi-supervised learning. Semi-supervised learning membangun model dengan menggunakan campuran data yang diberi label dan tidak diberi label. Ini menggabungkan keuntungan dari kedua pendekatan sebelumnya. Lanjut, ada reinforcement learning. Reinforcement learning melibatkan agen yang belajar berinteraksi dengan lingkungannya. Agen mengambil tindakan dan menerima umpan balik berdasarkan hasil tindakan tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kepada Kadek. Terima kasih untuk Fajar. Untuk slide yang akan saya bacakan yaitu langkah-langkah dalam proyek machine learning. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada empat. Yang pertama, eh, untuk di slide ini itu yang pertama pengumpulan data atau data collection, di mana pengumpulan data dilakukan tergantung dari eh, model machine learning yang akan dibuat. Misalkan apabila kita ingin membuat model yang ingin mempelajari tentang data gambar, maka data gambar yang sudah berlabel itu bisa kita siapkan sebelumnya. Jadi mesin atau model itu akan belajar dari data yang sudah kita berikan label. Terus yang kedua ada pemahaman data atau data understanding. Jadi pemahaman data ini bagaimana kita memahami data yang akan digunakan saat proses saat model itu akan membacanya nanti. Misalkan yang perlu disiapkan itu adanya variabel-variabel yang eh, saling berhubungan dengan tujuan model itu dibuat. Terus yang ketiga ada pemrosesan data atau pre-processing data. Jadi pemrosesan data ini adalah proses di mana data itu disiapkan seperti misalkan data itu diambil, lalu data itu dibersihkan dari adanya outlier, adanya variabel-variabel yang tidak akan digunakan nanti dalam proses pemodelan. Terus yang keempat itu adalah proses pembagian data. Jadi pembagian data ini biasanya apa namanya atau fragmentasi data ini biasanya
lakukan untuk memetakan bagaimana model itu akan membaca datanya. Seperti itu. Terus ada langkah selanjutnya, yang kelima adalah pemilihan model atau model selection. Jadi pemilihan model ini tergantung dari model itu akan dibuat. Misalkan kalau kita ingin model itu dapat membaca sebuah gambar, maka modelnya juga harus ada atau terintegrasi terhadap pengambilan data gambar. Terus yang keenam ada pelatihan model. Jadi atau model training. Nah, jadi pelatihan model ini bagaimana model itu dilatih. Nah, seperti tadi yang di awal saya jelaskan bahwa terdapat pelabelan data. Jadi pelabelan data ini digunakan untuk model training. Jadi misalkan terdapat sebuah gambar ayam yang sudah dilabeli, diberikan label lalu disimpan. Nah, kita sudah menyiapkan model machine learning-nya. Nah, model machine learning itu akan membaca bahwa dia akan memahami bahwa label yang kita berikan atau data yang kita berikan pada model tersebut itu adalah label ayam seperti itu. Terus yang ketujuh ada proses evaluasi model. Nah, proses evaluasi model ini digunakan untuk eh, apa namanya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam modeling atau di dalam proses machine learning, misalkan terjadinya error, terjadinya bug, atau terjadinya kesalahan dalam eh, meng- memahami data seperti itu. Nah, terus untuk yang kedelapan ada penyempurnaan model. Nah, penyempurnaan model ini hampir mirip dengan yang ketujuh, itu dilakukan perbaikan-perbaikan yang sebelumnya telah ditemukan adanya kesalahan seperti itu. Terus yang kesembilan adanya pengujian model atau model testing. Pengujian model ini dilakukan kembali setelah dilakukan perbaikan tadi seperti itu. Nah, di awal kan tadi ada training. Nah, training habis itu ditemukan kegagalan, sudah diperbaiki, akan dilakukan pengujian kembali seperti itu. Nah, terus yang ke-10 ada proses implementasi model. Proses implementasi ini dilakukan apabila model sudah siap atau model machine learning itu sudah siap digunakan dalam mendeteksi suatu hal atau proyek yang memang sudah ditentukan seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dodi. Lanjut ke alur kerja machine learning. Jadi dimulainya dari pengumpulan data, sebenarnya hampir mirip kayak tadi langkah-langkahnya. Nah, jadi kita mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang ingin kita selesaikan. Ya. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis data, jadi untuk memahami karakteristik, distribusi, dan hubungan antara fitur-fitur. Nah, lalu kita juga mengidentifikasi apakah ada data yang hilang atau tidak konsisten. Sekalian kita bersihkan datanya juga kalau ada outlier atau duplikat. Jadi kita bersihkan dan kalau perlu kita transformasi juga datanya. Lanjut kita pilih algoritma machine learning yang sesuai dengan tadi data kita. Yang jadi ya ada beberapa contoh algoritma dari regresi linear, regresi logistik, dan neural network. Nah, setiap algoritma itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada data dan tujuan prediksi. Nah, tahap keempat, kita melatih model tersebut menggunakan data training. Jadi, kita mengoptimalkan parameter model untuk meningkatkan performanya. Setelah parameternya dioptimalkan, kita gunakan data tersebut eh, untuk kita evaluasi. Nah, jadi kita mengukur sejauh mana seberapa baik model jika bertemu dengan data baru. Nah, di sini juga ada metrik evaluasinya, dapat berupa akurasi, presisi, recall, atau F1 score. Setelah kita uji, model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi data baru. Nah,
kita terapkan model tersebut pada lingkungan produksi seperti aplikasi web atau sistem otomatis. Eh, Oke, baik, selanjutnya dijelaskan oleh Awal. Oke, nah di sini selanjutnya ada tools dan framework untuk machine learning ya. Yang pertama itu ada Microsoft Azure Machine Learning, yang mana ini semacam layanan cloud gitu ya, yang memang dirancang untuk mempercepat kayak pembuatan, pelatihan, dan manajemen siklus proyek machine learning. Nah, yang kedua itu ada TensorFlow, yang dimana semacam framework open source gitu ya, untuk memberikan skala besar yang digunakan untuk membangun dan melatih model netral network. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada PyTorch, itu semacam framework deep learning yang fleksibel dan populer, mendukung komputasi tensor dan memungkinkan eksperimen yang boleh di next. Yang keempat itu ada Skykeeper, library Python untuk machine learning gitu, menyediakan algoritma untuk regresi, klasifikasi, dan raster. Lalu yang kelima itu ada Knimex gitu, yang dimana ini sebuah alat analisis data open source dengan fitur analis kuat yang memungkinkan integrasi dan pelaporan data gitu. Lalu yang keenam itu ada WK atau The University of Waikato gitu. Ialah platform open source untuk eksplorasi data dan modelan. Dan si WK ini memang cocok untuk eksperimen dan penelitian. Selanjutnya ada Rapid Nah, dan selanjutnya itu ada RapidMiner ya, yang dimana platform analisis data yang mendukung pemodelan prediktif dan analisis bisnis yang memiliki antarmuka visual dan mudah untuk digunakan. Dan yang terakhir itu ada Google Auto Machine Learning, yang dimana layanan otomatisasi machine learning dari Google Cloud yang memungkinkan pembuatan model tanpa perlu pengetahuan mendalam tentang machine learning. Boleh di next. Oke, nah selanjutnya ada kesimpulan. Jadi untuk tools dan framework sudah saya jelaskan gitu ya. Kemudian ada kesimpulan yang dimana machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data tanpa instruksi eksplisit. Ada berbagai jenis machine learning, termasuk supervised learning, unsupervised learning, terus semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Masing-masing dengan aplikasi dan algoritmanya spesifikasinya. Nah, proses machine learning mencakup langkah-langkah mulai dari pengumpulan data hingga implementasi model. Dan keberhasilan pun implementasi machine learning itu bergantung pada pemilihan dan pelatihan model yang tepat. Berbagai tools dan platform seperti Microsoft Azure, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, dan lainnya gitu. Nah, hal ini untuk memfasilitasi pengembangan dan penerapan proyek machine learning. Masing-masing menawarkan fitur dan keunggulan yang berbeda untuk berbagai kebutuhan dan skenario. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan untuk topik machine learning. Sebelumnya terima kasih banyak semuanya. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.